Assalamualaikum, selamat bertemu lagi di mata kuliah Lembaga Keuangan dan Penjualan Produk Pembiayaan. Untuk judul pertemuan kali ini adalah kita akan membahas produk pinjaman. Kita mulai. Di sini kita dalam materi sini kita akan membicarakan tentang definisi dan manfaat produk pinjaman, kemudian cara mendapatkan dan contoh penyediaan produk pinjaman. Kemudian ada jenis-jenis dan persyaratan pengajuan produk pinjaman. Nanti kita akan bercerita tentang contoh kasus memilih pinjaman sesuai. Kemudian nanti kita akan berbicara tentang keuntungan dan risiko dari produk pinjaman bagi peminjam. Kemudian kita ada satu contoh kasus lagi, keuntungan dan risiko produk pinjaman bagi peminjam. Kemudian kita akan bercerita tentang risiko produk pinjaman bagi penyedia. Kemudian kita akan berbicara tentang tahapan penjualan produk pinjaman dan contoh kasus dalam tahapan-tahapan penjualan produk pinjaman. Kita mulai dari definisi dan manfaat produk pinjaman. Definisi yang pertama adalah produk pinjaman adalah layanan keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan seperti bank, koperasi, atau perusahaan pembiayaan yang memungkinkan individu atau bisnis meminjam sejumlah uang dengan kewajiban untuk mengembalikannya dalam jangka waktu tertentu bersama bunga atau biaya lainnya. Itulah definisi dari produk pinjaman. Bentuk-bentuknya ada beberapa macam. Yang pertama adalah pinjaman pribadi. Diberikan kepada individu untuk kebutuhan pribadi, bisa renovasi rumah, pendidikan, atau perjalanan. Kemudian bentuk pinjaman yang kedua adalah pinjaman usaha. Ditujukan untuk keperluan bisnis, untuk modal usaha atau ekspansi bisnis. Yang ketiga adalah pinjaman pendidikan. Itu berupa produk yang ditujukan untuk membiayai pendidikan. Biasanya dengan syarat bunga yang rendah atau periode pembiayaan yang lebih panjang. Kemudian ada lagi namanya KTA. Mungkin kalian udah familiar dengan itu ya. Kredit tanpa agunan. Yaitu pinjaman yang tidak memerlukan jaminan atau agunan. Tapi biasanya memiliki bunga yang lebih tinggi karena risiko yang lebih besar bagi pemberi pinjaman. Bentuk produk pinjaman berikutnya adalah kredit pemilikan rumah atau KPR. Itu pinjaman untuk pembelian atau renovasi rumah dengan jaminan properti yang dibeli. Oke, selanjutnya kita akan berbicara tentang manfaat produk pinjaman bagi perusahaan. Manfaatnya tentunya adalah pertama adalah sumber pendapatan utama dari bunga dan biaya administrasi. Ingat ya, yang kita bahas ini adalah manfaat produk pinjaman bagi perusahaan yang memberikan pinjaman. Yang kedua adalah diversifikasi produk keuangan. Kalian bisa lihat contohnya dalam slide di situ ya. Kemudian manfaat yang ketiga adalah memperluas basis nasabah dan relasi bisnis. Yang keempat adalah mengembangkan ekosistem keuangan digital dan inovasi layanan. Ini sering kita bisa lihat dalam fintech yang berasosiasi dengan lembaga bank atau lembaga keuangan lainnya. Manfaat selanjutnya adalah meningkatkan reputasi dan brand value dari perusahaan yang memberikan pinjaman tersebut. Yang berikutnya tentu untuk mengumpulkan data nasabah untuk analisis dan peningkatan produk pinjaman perusahaan tersebut. Nah, sementara kegunaan produk pinjaman bagi si peminjam ada beberapa hal. Pertama, mendukung kebutuhan konsumsi dan kesejahteraan. Kemudian yang kedua adalah menyediakan modal usaha terutama untuk yang akan digunakan untuk berbisnis. Yang selanjutnya adalah memungkinkan investasi dalam jangka panjang. Ini biasa kita lihat dalam kredit mobil atau kredit kredit rumah. Itu memungkinkan investasi jangka panjang. Kemudian kegunaan produk pinjaman bagi peminjam adalah membantu mengatasi darurat keuangan si peminjam. Selanjutnya, kegunaan produk pinjaman bagi peminjam adalah mendukung pendidikan dan pengembangan diri. Kemudian yang kegunaan selanjutnya adalah meningkatkan keseimbangan arus kas dari si peminjam.